Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya juga sudah satu di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu presentasi mengenai pemanfaatan API dalam pembelajaran. Selanjutnya, diri pembuat. Perkenalkan, nama saya Kanarama Faisal dari kelas Nautika One Hotel number 9 prodi Nautika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu generatif AI. Generatif AI adalah jenis kecerdasan buatan yang mampu menciptakan atau menghasilkan konten baru berdasarkan data yang telah dipelajari. Konten yang dihasilkan berupa teks, gambar, audio, video, maupun bentuk program media menyerupai sinyal atau generatif AI menjadi pola-pola dengan data yang jumlahnya besar. Kemudian, penggunaan pola tersebut untuk menghasilkan informasi atau karya baru. Contohnya penerapan generatif AI antara itu chatbot untuk menjawab pertanyaan, pembuatan materi pembelajaran, pembuatan gambar digital, serta bantuan tulisan dan analisis data. Latar belakang generatif AI. Perkembangan teknologi digital yang telah besar dalam dunia pendidikan. Salah satu inovasi yang adalah artificial intelligence, yaitu teknologi yang mampu menghasilkan berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, dan media pelajaran lainnya. Kehadiran generatif AI menjadi solusi dalam menghadapi tantangan pelajaran seperti keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan, serta kebutuhan yang akan materi pembelajaran yang cepat dan mudah diakses. Dalam proses pembelajaran, generatif AI berperan sebagai alat bantu yang mendukung pengumpulan materi melalui penyajian informasi yang lebih interaktif dan personal. Teknologi ini juga dilakukan dalam latihan soal dan evaluasi pembelajaran dalam industri dan kegiatan waktu sama-sama singkat. Selanjutnya, kita akan mengenal mengenai macam-macam generatif AI. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu macam-macam AI. Jadi kita ya mengenal satu jenis AI saja, tapi kita juga mengenal macam-macam generatif AI itu. Dimulai dengan generatif AI digunakan untuk menghasilkan teks dari artikel, ringkasan, soal latihan atau percakapan. Jadi teman-teman bisa menggunakan generatif AI teks untuk membantu dalam membuat soal, membantu percakapan teks, narasi, atau artikel dalam karya ilmiah atau lainnya. Jadi sangat-sangat membantu teman-teman yang bisa berlatih soal keamanan semacamnya, dan juga untuk membuat artikel untuk diskusi artikel bisa. Yang kedua adalah itu tadi ChatGPT. Ini teman-teman bisa mengakses ChatGPT di laptop, di Google, dan di web yang lain. Yang kedua adalah generatif AI gambar. Generatif AI gambar membuat foto aplikasi gambar dengan teks seperti daily, journey, table. Jadi teman-teman bisa menganalisis gambar dengan menggunakan besar, besar, dan nanti outputnya adalah gambar. Yang ketiga adalah generatif AI audio, digunakan untuk menghasilkan musik ataupun narasi audio. AI-nya itu adalah AI text, speech, and AI music. Selanjutnya adalah generatif AI view, menggabungkan video dari teks, gambar, ataupun animasi. Selanjutnya adalah runway dan suara. Jadi teman-teman bisa membuat video tanpa bantuan bisa membuat gambar, animasi lain, dan nanti hasilnya berupa yang sangat cantik. Selanjutnya adalah generatif AI output atau program menulis, mengambil, dan memperbaiki contohnya yang selanjutnya adalah generatif AI menggabungkan beberapa jenis teks sekaligus teks membuat AI yang mampu dan menghasilkan teks saat menghasilkan. Selanjutnya adalah penggunaan generatif AI secara praktikal dalam pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita harus menggunakan AI secara praktikal untuk pembelajaran. Yang pertama itu adalah generatif AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai pengganti usaha belajar. Peserta didik dapat memanfaatkan AI untuk mengecek sulit dasar, tambahan, atau melakukan komponen. Namun hasil dari AI yang hasil paling jadi untuk yang AI generatif AI itu dapat membantu proses pembelajaran di luar kelas. Jadi sebagai pelatih
program pembelajaran, kita harus siap untuk tindakan selanjutnya. Yang kedua adalah penggunaan generatif AI sebelum penggunaan akademik. Peserta didik tidak diperbolehkan menggunakan AI untuk memprotek saat ujian, mengerjakan tugas sepenuhnya tanpa usaha sendiri atau melakukan plagiarisme. Jika AI digunakan sebagai bantuan dalam leader, ringkasan atau latihan, hal tersebut sebenarnya dijelaskan secara utuh dengan ketentuan yang berlaku. Jadi teman-teman tidak boleh secara langsung memplagiat apapun dari AI tersebut. Jadi kita proses dan jangan sama persis dengan apa yang dicakapkan oleh AI atau apa yang diberikan oleh AI. Yang ketiga, penting untuk memverifikasi informasi yang dihasilkan oleh generatif AI. Meskipun AI mampu memberikan jawaban yang cepat, informasi yang diberikan tidak selalu seperti benar. Oleh karena itu, peserta didik dan pendidik perlu membandingkan hasil AI dengan pelajaran materi atau sumber yang dipelajarinya. Keempat, generatif AI digunakan dengan memperhatikan agenda dan tanggung jawab digital, termasuk menjaga privasi dan keamanan juga. Jadi diperlukan memasukkan data pribadi, informasi sensitif ataupun data milik orang lain ke dalam sistem AI. Jadi ini adalah apa? Makna cara kerja dalam menggunakan AI ini dan dalam pembelajaran. Next, kita pentingnya AI dalam pembelajaran. Jadi apa sih pentingnya AI itu dalam pembelajaran dalam membantu teman-teman? Yang pertama adalah generatif AI, peran yang sangat penting dalam dunia pembelajaran interaktif. Teknologi ini membantu menciptakan proses pembelajaran efektif, fleksibel, dan personal. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan kemampuan menghasilkan materi pembelajaran secara cepat, generatif AI memudahkan siswa untuk memperoleh penjelasan tanpa melakukan pembelajaran secara personal. Jadi teman-teman bisa belajar di luar jam kelas dengan memanfaatkan AI ini. Selain itu, generatif AI memungkinkan pembelajaran yang bersifat personalis, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman masing-masing. Siswa yang mengalami kesulitan dapat memperoleh penjelasan ulang dengan cara yang lebih sederhana. Sementara siswa yang sudah memahami materi dapat proses pengayaan dan tantangan tambahan seperti virtual dan pemahaman yang lainnya. Untuk selanjutnya, pentingnya dalam AI dalam pembelajaran. Selain generatif AI memiliki pembelajaran yang bersifat personalis, di mana dapat belajar dengan kecepatan dan tingkat pemahamannya masing-masing. Siswa yang mengalami kesulitan dapat memperoleh penjelasan ulang dengan cara yang lebih sederhana. Sementara siswa yang sudah memahami materi dapat berproses pengayaan dan dijelaskan di slide yang sebelumnya. Terus untuk bagi pendidik, generatif AI sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran. Dapat memanfaatkan AI untuk menulis belajar, membuat soal latihan, memberikan umpan balik, serta mengelola pembelajaran dengan lebih efektif. Hal ini memungkinkan pendidik untuk lebih fokus dalam pembimbingan dan pengembangan karakter peserta didik. Jadi untuk para bapak saya bisa memanfaatkan AI untuk pengembangan materi soal pengembangan materi yang lainnya. Untuk generatif AI juga berperan dalam dan abad ke-21 ini teman-teman, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan digital. Namun pentingnya generatif AI harus diikuti dengan pemimpin yang etika dan bertanggung jawab agar tidak mengurangi kemampuan berpikir mandiri dan pengetahuan akademik. Dengan demikian, generatif AI sangat penting sebagai alat pendukung pembelajaran selama digunakan dengan bijak untuk memperkuat proses belajar dan bukan belajar. Jadi untuk konsepnya di sini adalah AI adalah alat pendamping, bukan untuk alat secara penuh untuk pendamping kita pembelajaran. Jadi AI digunakan hanya untuk pendamping dalam kita belajar. Jangan kita serahkan semua tugas kita untuk di-upload atau diolah oleh AI dan kita hanya terima hasilnya saja. Namun kita di sini dituntut untuk berpikir kritis agar otak saya itu terasah agar tidak semua itu dibutuhkan AI. Untuk selanjutnya adalah manfaat generatif AI dalam pembelajaran. Yang utama adalah meningkatkan pemahaman materi. Nah, yang kedua, generatif AI membantu menjelaskan materi pelajaran dengan cara dan tingkat kesulitan, sehingga mahasiswa lebih mudah memahami konsep yang sulit. Yang ketiga, pembelajaran yang dipersonalisasi. Yang keempat, AI dapat menyesuaikan materi yang sesuai dengan kemampuan minat dan kecepatan belajar masing-masing. Yang kelima, akses belajar yang fleksibel. Keenam, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa tergantung pada waktu tempat yang tertentu. Yang ketujuh, mendukung guru dan pendidik. Yang kedelapan, generatif AI membantu guru dalam menyelesaikan kajian, latihan, ringkasan materi, dan pemberian umpan balik secara efisien. Selanjutnya,
Yang kesembilan, meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis. Yang kesepuluh, AI dapat digunakan sebagai sumber inspirasi untuk diskusi, proyek, dan pengembangan ide, bukan sekedar mencari jawaban. Yang ke-11, efisiensi waktu dan tenaga. 12, proses penyampaian atau proses pencarian informasi tentang materi dan evaluasi pembelajaran menjadi pada sangat efektif. Yang ke-13, meningkatkan literasi digital dan akhir ke-14, penggunaan teknologi AI dalam proses belajar untuk memahami teknologi Islam, menggunakannya secara bertanggung jawab. Next adalah peran mahasiswa dalam menggunakan AI. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengembangkan teknologi AI sebagai sarana pembelajaran positif. Peran ini sangat-sangat utama bagi mahasiswa dalam menggunakan teknologi dengan bijak, kritis, dan bertanggung jawab agar dapat menunjang proses belajar dan pendidikannya. Yang pertama adalah mahasiswa berperan sebagai generatif. Gen AI dapat digunakan untuk memahami materi kuliahan dari penjelasan tambahan, rangkum referensi dan grafik, mengerjakan soal, namun mahasiswa tetap harus belajar mandiri dan sebelumnya belajar AI. Yang kedua, mahasiswa berperan dalam menjaga kejujuran akademik. Penggunaan generatif AI harus sesuai dengan etika dan aturan kampus, seperti tidak boleh melakukan kata blog, tidak boleh menggunakan AI untuk mencontek, serta mencantumkan kandungan AI apabila digunakan dalam proses penyusunan tugas. Tiga, mahasiswa berperan sebagai pengguna teknologi informasi yang dihasilkan dari generatif AI yang sesuai diverifikasi dengan sumber akademik yang baik seperti ilmiah, buku dan materi. Lanjut kita bahas tentang etika yang buruk dalam penggunaannya. Jadi dari AI itu ada baik dan buruknya, tergantung kita yang menggunakan. Dan di sini saya akan memberikan contoh etika yang buruk dalam penggunaan AI dan jangan menyampaikan. Yang pertama adalah menyalin hasil AI secara langsung, plagiarisme. Yang kedua adalah menggunakan jawaban atau tulisan dari AI tanpa memahami isi dan tanpa mencantumkan sumber bantuan AI. Tiga, menggunakan AI untuk mencontek. Empat, memanfaatkan generatif AI saat ujian, kuis, atau tugas individu yang seharusnya dikerjakan secara mandiri. Perkenalan AI selalu mengandalkan AI untuk menyelesaikan tugas sehingga mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas sendiri. Memasukkan data pribadi atau pribadi, memasukkan data pribadi atau rahasia atau data-data privasi yang lainnya, juga menggunakan informasi pribadi, data pribadi atau rahasia dalam AI. Selanjutnya, menyebarkan informasi yang belum diverifikasi menggunakan dan membagikan hasil AI yang belum dicek kebenarannya sehingga dapat menggunakan sebagai informasi. Menggunakan AI untuk memanipulasi atau menipu, membuat laporan palsu, data fiktif, atau tugas yang seolah-olah kerja sendiri, melanggar aturan institusi pendidikan, dan juga menggunakan generatif AI tanpa mematuhi kebijakan kampus atau sekolah yang berlaku. Lanjut, resiko dan tantangan. Penggunaan generatif AI dapat dalam pembelajaran memberikan banyak manfaat, namun juga memiliki berbagai risiko dan tantangan yang perlu diperhatikan agar pemanfaatannya lebih efektif dan beretika. Salah satu risiko utama yang ada dalam menurunnya kejujuran akademik. Peserta didik dapat tergoda untuk menyalin hasil dari gen AI tanpa memahami materi, sehingga berpotensi menimbulkan plagiarisme dan ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Tantangan berikutnya adalah akurasi informasi. Gen AI dapat menghasilkan jawaban yang terlihat meyakinkan, tetapi tidak selalu benar ataupun sesuai dengan konteks pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan berpikir kritis untuk memverifikasi informasi dari sumber yang terpercaya. Lanjut, terdapat risiko tergantungan teknologi di mana peserta didik menjadi kurang berlatih dalam berpikir mandiri, menganalisis masalah dan menyelesaikan tugas secara kreatif tanpa bantuan AI. Aspek privasi dan keamanan juga menjadi tantangan yang sangat penting. Nah, gen AI yang dapat informasi sensitif dimasukkan data pribadi atau akademik jika informasi sensitif dimasukkan ke dalam sistem AI. Jadi tugas ataupun data-data privasi kalian itu akan bocor dan tersebar di media sosial. Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses teknologi, karena tidak semua peserta didik memiliki perangkat ataupun akses internet yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses pembelajaran. Dengan memahami risiko dan tantangan tersebut, penggunaan gen AI dalam pembelajaran perlu diiringi dengan pengawasan, kebijakan yang jelas sesuai dengan edukasi etika digital agar teknologi ini benar-benar mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Generatif AI merupakan teknologi yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran di era digital. Teknologi ini memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan pemahaman materi, mendukung pembelajaran yang maksimal, serta membantu efisiensi kerja pendidikan dan peserta didik. Namun, penggunaan gen AI ini juga memiliki resiko dan tantangan, seperti potensi plagiarisme, ketergantungan teknologi, serta masalah akurasi dan etika. Oleh karena itu, generatif AI perlu digunakan secara bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Dengan pemanfaatan yang tepat, generatif AI dapat menjadi alat pendukung yang efektif
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa melibatkan berpikir kritis dan pikiran akademik. Jadi teman-teman boleh untuk menggunakan AI, generatif AI, asalkan jangan meniru atau plagiarisme. Jadi bijak-bijaklah teman-teman dalam menggunakan AI, karena AI adalah sebagai alat pembantu kita dalam proses pembelajaran. Dan jangan jadikan AI sebagai alat utama atau kita bergantung dengan sumber-sumber hasil jawaban dari AI. Kita adalah manusia, dan AI itu diciptakan oleh manusia, jadi kita jangan ketergantungan menggunakan apa yang sudah kita ciptakan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian teman-teman informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.